saya begini, badan rohani ini dari proses psikologi selama hidup di dunia ini akan nampak dan mewujud, itu perjalanannya sangat panjang. Nah, bagaimana cara mengurainya? Proses perjalanan rohani kita dari barja sampai pada titik puncaknya, kata Mula Sadra, al-harakatus zahariyah, gerak kesempurnaan, menemui Tuhannya. Wa illa rabbiha nadhir. Gitu. Jadi apapun yang kita simpan dalam hati, termasuk zikir-zikir kita, misalkan ya Rozak, itu akan membentuk badan rohani di alam rohani kelak nanti. Mungkin hanya itu, saya mohon pencerahan dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang kesombongan, dan kesombongan ini kali ini dilihat atau diintip dari sisi psikologi, dan sebenarnya memang psikologi sangat beriringan dengan hal-hal pengalaman rohani. Dan kali ini kita akan dengarkan bagaimana penjelasan dari Buya Syakur tentang kesombongan dari sisi tinjauan psikologinya, karena ternyata kesombongan juga dibawa sampai ke perjalanan akhirat. Begitu, silakan Buya. Saya kira intinya bukan kesombongannya ya, tetapi dari sisi yang lain saya memahaminya. Begini, ini cerita panjang, saya tutup poin aja biar ibu-ibu juga paham. Ada pendapat yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu adalah mimpi dari badannya, dari jasad roh kita itu, namanya jasad ruh. Jadi kalau ada orang melihat roh, itu bukan rohnya, dia adalah jasadnya. Ya, karena kita nanti di akhirat itu sekalipun sudah menjadi makhluk rohani, kita saling mengenal. Ini Imam Syafi'i, ini Kang Dona, nah, ya jasad, karena dia berjasad gitu. Dan nanti pada intinya roh itu tetap kita tidak tahu. Di penghujungnya kita akan dipaksa mengatakan tidak tahu. Ya, karena itu adalah kulli ruhun min amri rabbi, itu urusan Tuhan semuanya itu. Kalau meneliti boleh, tidak dilarang, boleh meneliti macam. Tetapi yang jelas sebelum kita bicara tentang surga dan neraka nanti di hari kiamat, yang disebut dengan jasad roh tadi, badan rohani itu, bahwa sebelum kita masuk di alam akhirat nanti menerima pembalasan surga dan neraka, di dunia ini surga neraka sudah ada di dalam diri kita sendiri, ada dalam diri kita sendiri, dan pengadilan itu juga sudah terjadi di dalam hati kita sendiri. Jadi pengadilan Tuhan di hari kiamat ditimbang beratnya apa itu, mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil sebesar atom pun akan kelihatan. Itu di akhirat. Di dunia sendiri itu bahwa setiap kita melakukan dosa, kita sudah disiksa dalam jasad kita. Setiap kita berbuat kebaikan-kebaikan, sebelum nanti kita masuk ke neraka, ke surga, kita sudah mendapatkan surga itu sendiri di dunia ini. Karena pengadilan itu sudah terjadi, dan setiap saat 24 jam. Ya, pengadilan Tuhan berlangsung pada diri kita sendiri. Namanya Mahkamatul Tomir. Mahkamatul Tomir itu mahkamah hati nurani. Kalau pengadilan negeri itu kerjanya lelet ya. Sampai sidang Jessica itu berapa? 38 kali sidang ya. Dan toh di akhirnya putusannya adalah tidak berdasarkan direct evidence, pakai circumstances evidence, berdasarkan keyakinan hakim ya pada dirinya ya. Karena tidak ada bukti Jessica itu memasukkan racun ke kopi Vietnamnya Mirna ya, itu nggak ada, di CCTV nggak ada, hanya diduga ada tas yang menutupi gelasnya itu, tidak ketahuan ya, tidak bisa dibuktikan. Oke.